Akses jalan hutan di sore hari. Ngeri-ngeri sedap sih. Jadi kanan kiri kita ini kebun jati teman-teman ya. Nanti kita ambil ini ya, thumbnail juga nih. Ih, asik. Coba teman-teman, apakah teman-teman berani akses jalan seperti ini di malam hari? Sekarang jam 15.21 teman-teman. Di depan kita nih ada, untungnya masih ada orang ya. Jadi Mang Ujo nggak sendiri banget nih. Jalannya asik sebenarnya nih. Cuman agak menegangkan gimana gitu. Bendungan Cipanas, BBWS Cimanuk Cisanggarung teman-teman. Jadi di sana ada bendungan tuh. Ih. Oke teman-teman, Mang Ujo udah cek dan hasilnya masih oke ya. Dan teman-teman bisa lihat di sana gelap banget karena memang jalan Cikamurang ini langganan hujan ya. Sekarang jam 3:13. Kita lanjut. Kalau gini kan Mang Ujo semangat lagi ya. Tadi Mang Ujo udah agak hopeless dikit nih. Perjalanan kita masih jauh teman-teman. Kalau Mang Ujo udah mulai hopeless, berbahaya. Nah ini di sebelah kanan kita ini kebun tebu ya. Kebun tebu. Buat teman-teman yang mungkin bingung seperti apa sih penampakan pohon tebu. Nah seperti ini teman-teman. Sebelah kanan. Vibesnya asik ya. Sore hari di jalan seperti ini nih. Ih, asik banget. Mang Ujo masih di Jalan Raya Kertajaya ternyata, Majalengka. Akses jalan hutan di sore hari. Ngeri-ngeri sedap sih. Tapi kita gaskan teman-teman. Seperti inilah vibesnya. Ngeri-ngeri sedap, tapi nagih teman-teman. Bikin nagih biasanya. Nah tadi Mang Ujo sambil ngecek kamera kan dinginin motor dikit lah ya. Walaupun ya mungkin nggak terlalu ngaruh juga kan, tapi ya setidaknya nggak terlalu panas ya. Wih, ada burung. Oke, di depan kita belok ke kiri nih. Depan kita belok ke kiri. Jalannya lumayan ya, sudah menemukan jalan-jalan yang rusak nih. Nah ini lebih banyak rumah-rumah warga. Kalau penampakan sepintas di Google Maps. Oke. Nah di depan nanti kita langsung belok ke kanan ya. Ini masih di Jalan Mekarjaya, Kertajati, Majalengka. Hal-hal yang bikin candu tuh seperti ini teman-teman. Kalau kita akses jalan di kota orang ya, itu tuh gimana ya, bikin deg-degan tapi bikin waduh. Raja jalanan. Jadi bikin deg-degan tapi bikin nagih ya. Namanya kita akses jalan yang belum pernah kita lewatin dan masih sangat asing dengan kebiasaan kita ya. Biasanya kan ada rasa was-was dan itu wajar teman-teman. Justru kalau kita nggak ada rasa was-was itu berbahaya.
Tapi sejujurnya itu bikin nagih ya, kecanduan untuk traveling lagi, untuk touring lagi. Dulu Mang Ojol kerja itu bisa antar barang ya. Zaman dulu tuh pernah Mang Ojol jadi bagian penagihan di salah satu perusahaan. Itu bisa sampai ke Subang, Pemanukan malah ya, arah ke mana tuh, ke Bogor kalau nggak salah ya, Subang Pemanukan, terus ke mana lagi ya. Pada intinya Mang Ojol sampai keluar kota gitu ya. Tapi karena Mang Ojol nggak nikmatin, dulu masih gimana ya, jiwa-jiwa petualangnya belum muncul, jadi kayak rasanya berat gitu ya, dan rasanya tuh beban ya mungkin karena kerjaan juga ya. Karena kerjaan juga mungkin, bukan healing, jadi ya mungkin rasanya berat. Nah sampai pada akhirnya Mang Ojol juga awal-awal ngojol itu kayak gitu, awal-awal ngojol rasanya itu berat ya, sampai benar-benar mulai menikmati pekerjaan. Ya mungkin itulah ya kunci kita bisa bertahan di tempat kerja ya, kita harus nikmatin pekerjaan kita. Nah kita udah masuk nih teman-teman ke kawasan Cikamurang. Vibesnya seperti ini, kita akan masuk ke hutan jati. Semoga kita nggak terjebak hujan, karena kita bisa lihat awannya udah mulai gelap ya. Ini kita melintas di jalan tol Cikopo Palimanan. Kita udah benar-benar masuk ke jalur hutan teman-teman. Bisa jadi mungkin kita sendirian di sini. Wih. Ini kanan kiri kita ini kebun jati teman-teman ya. Jalannya asik, candu banget ini. Nanti kita ambil ini ya, thumbnail juga nih. Ih, asik. Kita cari suasana yang benar-benar asik, nanti kita bakal ambil untuk thumbnail nih teman-teman. Nah ini ala-ala savana ya, khas banget daerah Ujung Jaya Cikamurang. Wih, coba teman-teman, ini baru permulaan udah begini ya, landscape-nya itu asik banget. Cuman di sini awal-awal jalannya nggak asik, sampai nanti kita masuk ke Indramayu itu udah lumayan tuh teman-teman. Di sini jalannya masih ya begini nih, trabas ya. Kita jadi ojol trabas dulu. Jalannya rusak parah di sini teman-teman. Nah bisa teman-teman saksikan sendiri ya, ini bukan rusak lagi nih, ini udah parah banget, dalam banget ya tuh. Lubangnya dalam banget nih. PR banget ya. Padahal ini salah satu jalan alternatif yang asik menurut Mang Ojol. Cuman memang vibes-nya tuh petualangan banget lah ya. Buat teman-teman yang gak biasa berpetualang kayak begini, langsung mewek biasanya, pengen cepet-cepet pulang. Dan salah satu yang membuat Mang Ojol nyaman ya, karena ini kan jalan yang sebenarnya jarang juga dilalui oleh banyak orang. Jadi minim banget ya ranjau-ranjau paku kayak gitu. Walaupun ya kalau
misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kempes ban atau bocor, ya kita repot juga nih, karena nggak akan nemu tukang tambal. Cuman yang bikin kita nyaman ya salah satunya itu gitu. Jadi minimalisir lah ya, ada hal yang nggak diinginkan. Coba teman-teman, apakah teman-teman berani akses jalan seperti ini di malam hari? Sekarang jam 15.21 teman-teman. Di depan kita nih ada, untungnya masih ada orang ya. Jadi Mang Ojo nggak sendiri banget nih. Jalannya asik sebenarnya nih. Cuman agak menegangkan gimana gitu. Karena kita benar-benar ada di jalur hutan yang minim banget nih. Ini kayaknya Pulkam ya, pulang kampung nih. Kalau lihat dari barang bawaannya ya, karena nggak banyak orang akses jalan sini dan tahu jalan sini. Sebenarnya sih Mang Ojo punya second option ya, kita bisa lewat Pantura sebenarnya, Pantura keluar Subang. Tapi nggak dulu deh, ya. Nggak asik gitu, nggak ada petualangannya. Kalau kita apa ya, bisa dibilang cuman sendiri terus ketemu orang dan kita tahu orang tersebut nggak ada niat jahat gitu ya, ya kita harus saling sapa teman-teman, karena kalau ada apa-apa di jalan ada yang bantuin ya. Ih, coba teman-teman bayangin deh, apakah teman-teman punya keberanian untuk melintas jalur seperti ini? Ih. Jalannya sayang banget nih. Oke, nanti Mang Ojo bakal lanjut lagi kalau ada hal yang menarik ya. Dan pasti bakal ada banyak hal menarik di sini yang Mang Ojo mau bagiin sama teman-teman. Shadow Fall teman-teman, asik banget. Waduh, cuman ya gini nih, ada beberapa ruas jalan yang rusak. Pengen ambil foto nih sebenarnya. Agak-agak candu ya, kita coba ambil foto dulu deh. Asik nih. Ih, kita parkir sini dulu biar nggak ngalangin yang lain. Vibesnya asik banget ya teman-teman. Ih, awalnya Mang Ojo rasa ini jalan yang Mang Ojo lintasin sama temen, ternyata belum. Jadi untuk jalan Cikamurangnya sendiri masih di depan. Ini jalan Sanyere Sabandar teman-teman ternyata. Waduh, jam 3:30 masih di sini teman-teman. Wah, kacau ya. Vibesnya asik banget. Dan teman-teman bisa lihat ya aktivitas warga lokal di sini. Hasil-hasil pertanian atau perkebunannya seperti ini, kayu ya. Dan masih banyak hal-hal menarik sebenarnya di depan sana. Oke, di sini ada perkampungan. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Mang Ojo udah lapar nih. Nanti kita cari makan di depan aja deh. Dan Mang Ojo juga lupa belum tarik tunai. Itulah salah satu alasan Mang Ojo cari Alfamart ya, supaya bisa tarik tunai juga. Oke, kita masih di Kabupaten Majalengka nih, di Desa Sabandar. Nah, dari sini kita baru turun masuk ke Cikamurang. Nah, artinya
jalan yang mau Ojol waktu itu lintasin sama temen itu di depan ya, di depan sana, bukan yang tadi masih belum ternyata teman-teman. Dan artinya perjalanan Mang Ojol masih jauh banget. Ih, sayang banget ini gimbalnya error ya. Coba kalau gimbalnya nggak error mungkin hasilnya lebih oke dan minim guncangan. Bahkan Mang Ojol agak was-was dengan hasil video tadi. Ketika Mang Ojol memaksakan menggunakan gimbal, kemungkinan ada banyak trouble ya. Sayang banget. Oke. Nah, di depan kita masih ke kanan, sebenarnya masih belum. Nanti kita akan bertemu pertigaan untuk masuk ke Cikamurang. Nah, itu baru benar jalan yang pernah Mang Ojol lintasin dengan teman. Oke, Mang Ojol persingkat dulu, nanti kita lanjut lagi di depannya. Nah, teman-teman, ini dia. Jadi waktu itu Mang Ojol sama teman itu dari jalur kiri ya. Jadi kita sudah masuk pertigaan Cikamurang nih. Aduh, jam segini teman-teman, 3:30 ya, 15.31. Aduh, kacau ini. Mang Ojol udah nggak bisa gambarin nanti di jalur hutannya seperti apa. Kacau banget beneran. Oke. Kacau banget ini. Dan di sini ya seperti ini nih. Ini Mang Ojol istirahat dulu deh sebentar ya. Kita beli dulu minum deh. Ada Alfamart juga gitu. Semoga bisa tarik tuna ya. Mang Ojol sekarang ada di Alfamart Cikamurang ya. Rest bentar. Nanti kita lanjut perjalanan lagi. Masih lumayan panjang. Kayaknya kita akan sedikit kemalaman di hutan ya. Tapi nggak masalah. Ngeres bentar. Isi tenaga. Kita lanjut tancap gas lagi. Rocky jangan ada masalah ya. Oke teman, Mang Ojol udah ngemil juga, ambil tunai juga, dan ternyata Alfamart untuk Cikamurang ini masih masuk ke wilayah DC Bandung 1 yang ada di Soekarno-Hatta ya. The best banget nih. Jadi kalau misalnya karyawannya ada perpanjangan kontrak atau ada training, ini lumayan jauh ya aksesnya. Perjuangan teman-teman. Dan kita lanjut lagi. Jalannya asik ya. Nanti mungkin ketika masuk di hutan Mang Ojol bakal periksa kamera karena udah pasti bakal penuh dengan debu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Wih. Jalanan berdebu. Menuju Jalan Cagak Subang aja ini 1 jam 35 menit maksudnya ya. Berarti sekarang jam 3.45. Berarti 5.45 6.15 teman-teman. Wih. Itu estimasi. Ya, belum kalau misalnya ada jalan seperti ini kan mengurangi kecepatan ya. Kacau. Kemalaman ya, sesuai prediksi nyampe Bandung karena Lembang pasti macet ya. Aduh, ini jalannya asik banget, syahdu, rusak parah. Dan tanpa gimbal Mang Ojol nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Sekali lagi Mang Ojol minta maaf karena hal yang di luar dugaan ya. Ada trouble di gimbal. Mungkin ya buat teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya dan nyimak dari awal tahu seperti apa, yang akhirnya Mang Ojol nggak bisa maksimal nih. Oke deh teman-teman, mungkin Mang Ojol skip aja ya, karena ya jalanannya seperti ini.
rusak juga gitu kan. Terus ya vibesnya masih belum dapat, ini belum masuk ke vibes hutan ya, masih ya jalan-jalan perkampungan sebelum masuk ke hutan teman-teman. Jadi pantengin terus video ini dari awal sampai akhir karena ada banyak hal menarik di depan sana teman-teman. Bendungan Cipanas, BBWS Cimanuk Cisanggarung teman-teman. Jadi di sana ada bendungan tuh. Mang Ujo nggak ada waktu nih buat explore-nya ya. Coba kita lihat. Ya sih, Mang Ujo nggak ada waktu teman-teman. Sayang banget ya. Udah kesorean gitu. Kalau Mang Ujo paksain nanti yang ada kemalaman. Ini aja pulang kemalaman nih sampai rumah. Nggak sesuai dengan prediksi ya. Awalnya paling nyampe rumah itu ya sekitar jam 5 gitu atau jam 6 paling telat. Oke, selamat jalan ya. Nah, kita masuk di Indramayu teman-teman. Sebentar, Mang Ujo kayaknya mau ambil foto nih, asik ya. Oke, kita muter dulu. Kita masuk di Desa Cikawung, Indramayu. Nah, kita ambil landscape-nya dulu. Oke. Jadi ada banyak nih buat thumbnail ya. Bahan thumbnail. Selamat jalan. Ih, nggak ada no tulisannya. Berarti yang sana aja deh, di selamat datangnya aja. Nggak ada tulisannya teman-teman. Kalau yang sebelah sini sih ada. Tapi agak gimana ya, gapuranya nggak jadi deh. Jadi sebagian udah masuk di ini ya. Ini Mang Ujo di Jalan Ujung Jaya Cikamurang. Jadi sebagian udah masuk jalan Majalengka, Kabupaten Majalengka, ada yang masuk Kabupaten Sumedang, dan ini kita mulai masuk nih di Indramayu. Kita lanjut teman-teman, kita nggak jadi ambil foto karena sayang banget sih gapuranya. Oke, kita lanjut. Nah, seingat Mang Ujo waktu itu di sini hujan deras ya. Jadi Mang Ujo sama temen tuh neduh nih di sini nih teman-teman. Nah, ini pada tutup waktu itu. Kita neduh di sini. Mang Ujo inget banget ya. Kita neduh di sana. Oke. Sebentar, ini kok Mang Ujo agak, wah ternyata kita nggak masuk di itu ya, di sebentar. Enggak, kita masuk kok. Kira Mang Ujo ada part yang hilang gitu. Oh iya, ada part yang hilang teman-teman. Ini udah masuk nih ke hutan yang menuju ke Subang. Jadi ada jalan yang kanan kirinya tuh hutan karet teman-teman. Itu asik banget ya vibesnya. Mang Ujo sempat foto juga sama temen di situ. Ya kalau ngelihat sepintas berarti ini nggak terlalu jauh sih dengan Subang ya. Ini tinggal lurus terus dan ada beberapa savana di depan, ada hutan jati juga. Asik sih di sini. Cuman ada vibes yang hilang, sayang banget sih. Tapi nggak apa-apa ya. Cuman Mang Ujo agak tenang nih. Jadi nggak dari awal gitu, nggak dari awal Cikamurang. Kalau dari awal Cikamurang agak was-was karena ada jalan yang lumayan rusak, panjang banget teman-teman. Banyak truk yang melintas. Di sini juga ada pintu tol Cikopo Palimanan ya. Ih, di sini ada banyak pembangunan juga ya. Nih, ini waktu itu belum ada teman-teman. Nah, di sini nggak terlalu gimana gitu Mang Ujo, meskipun sebenarnya lewat hutan, tapi ada banyak rest area ya. Ya sekitaran pintu tol sih. Kalau udah ke sana udah nggak ada gitu.
Jadi sekarang Mang Ojo udah di Indramayu ya. Ini Indramayu menuju ke Subang. Nah, di sini ada rest area bis. Nih. Begini. Ada banyak teman-teman, bukan cuma satu. Kalau Mang Ojo udah nyampe sini jam segini sih kemungkinan nggak akan semalam waktu Mang Ojo sama temen ya, karena waktu sama temen sekitar jam setengah 5 deh, setengah jam lebih lambat daripada sekarang. Sama-sama aja sih sebenarnya ya. Kalau lihat estimasi waktu di Google Maps sampai ke Tugu Nanas Jalan Cagak itu 1 jam 27 menit. Kalau sampai Lembang berarti 2 jaman lah ya, sekitar 2 jaman. Sampai ke rumah artinya Mang Ojo 4 jam atau 3 jam setengah. Ya perkiraan jam 8 ya, jam 8 atau jam 9 kurang Mang Ojo udah di rumah. Kayak gitu. Nah, ini rest area nih, ada banyak teman-teman. Ini lagi sepi ya. Waktu Mang Ojo sama temen sih lagi lumayan ramai. Ini jalan di sini sih lumayan bagus ya, walaupun ya maksudnya ya rusak-rusak gini sih ada, cuman masih oke selama Mang Ojo waktu itu melintas. Nggak rusak kayak barusan tuh di jalan Ujung Jaya Cikamurang, itu lumayan rusak ya. Di sini sih masih ramai teman-teman, tuh kayak gini. Di depan pintu tol tuh, pintu tol Subang, Jakarta, Cirebon. Nah, kita lurus ke Mekarwaru. Nih pintu tolnya ya. Oke deh, Mang Ojo skip aja teman-teman. Nanti kalau ada hal yang menarik Mang Ojo rekam lagi ya. Kita persingkat waktunya. Ada banyak hal yang menarik sebenarnya di depan sana. Vibes-nya sih sementara ini hampir sama, tapi ke depan ada hal yang beda. Itu yang Mang Ojo mau bagiin sama teman-teman ya. Jadi terus pantengin terus video ini dari awal sampai akhir. Dari pertigaan sana tuh yang Indramayu, ini kita awalnya akan nemu lurusan yang cukup panjang. Dan teman-teman bisa lihat vibes-nya asik banget ya. Nah, kita udah mulai masuk ke hutan jati ini. Kanan kiri ini pohon jati ya, pohon yang dilindungi oleh negara dan harganya lumayan mahal. Wih, ini agak netes-netes hujan ya teman-teman. Dan kita melintas di jalanan hutan tepat ketika matahari mulai tenggelam ya, sunset. Cuman sayang nih, udah mulai gerimis-gerimis teman-teman. Kita perlu agak cepet ya, karena kalau misalnya hujan, Mang Ojo mau nggak mau harus ganti pakai waterproof, jadi tanpa narasi. Beberapa kali Mang Ojo melintas sama temen di sini, selalu hujan. Daerah yang langganan hujan sebenarnya. Ini ada banyak jalan-jalan kayak gini teman-teman. Sepertinya di dalam sana tuh ada entah perkebunan, entah ada tambang atau gimana. Jadi kalau lihat di Google Maps ya, wih, lurusannya panjang banget teman-teman. Dan Mang Ojo nggak tahu nih apakah ada perkampungan di sana, karena ada jalan masuk juga ya yang bisa dilalui sama kendaraan bermotor. Tuh.
Terus ada banyak yang ngelintas gitu, apalagi jam-jam segini kan nggak mungkin kalau mau kerja gitu. Sekarang jam 4 tuh. Bang Ojol agak tenang nih teman-teman. Biasanya di sini sepi. Biasanya sepi banget ya. Apakah karena Bang Ojol waktu itu melintasnya masa PSBB dan COVID ya? Jadi Bang Ojol waktu itu bener-bener sendirian sama temen gitu, berdua satu motor. Kalau sekarang kerasanya ramai banget nih jalan sini. Oke teman-teman, setelah jalan lurus yang cukup panjang, nah di depan kita belok ke kiri. Kita belok ke kiri. Sini kita mulai masuk sedikit perkampungan. Setelahnya kita bakal masuk lagi di jalur hutan yang mau dirasa syahdu ya. Daerah Indramayu teman-teman. Jadi di sini kita masih nemu perkampungan. Nah, setelahnya kita bakal masuk lagi ke Vibes Hutan. Wih. Sayang banget ya. Aduh. Jalannya jadi bumpy. Dan ini rasanya ramai banget itu. Karena sebelumnya nggak gini gitu teman-teman. Sebelumnya nggak seperti ini beneran. Ini sih ramai. Tapi setidaknya Mang Ojol jadi nggak terlalu khawatir banget gitu ya. Nah, suasana yang seperti ini tuh kita nggak akan temuin di perkotaan ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin capek kerja, terus ngeluh, gimana ya? Sangat perlu gitu untuk benar-benar healing seperti ini. Ketika teman-teman melihat suasana yang seperti ini, suasana yang tenang, suasana yang damai ya, menurut Mang Ojol, syahdu banget, pasti teman-teman bakal bersyukur. Teman-teman mungkin banyak duit di sini, tapi teman-teman nggak nemu mall, teman-teman nggak bisa hangout gitu ke cafe favorit, atau Subang 36 km lagi ya. Atau teman-teman misalkan Desa Sanca teman-teman, nah pemerintah Desa Sanca. Atau misalkan teman-teman nih, kita lanjut lagi obrolannya ya. Teman-teman pengen beli handphone, cari counter langganan teman-teman. Nah ini Mang Ojol waktu itu rest sama teman di sini. Ya, jadi ada banyak hal yang teman-teman nggak akan jumpai di sini. Jadi teman-teman akan bersyukur meskipun teman-teman banyak duit, tapi teman-teman tidak bisa memaksimalkannya gitu ya. Bukan berarti orang-orang yang di sini kurang beruntung, enggak, karena mereka punya budaya sendiri. Buat mereka yang namanya happy, bahagia itu nggak selalu melulu tentang hangout, nggak selalu melulu tentang cafe gitu kan.
atau handphone, gadget gitu. Jadi setiap orang punya ukuran kebahagiaannya masing-masing. Sedangkan buat kita orang-orang kota, ya mungkin sebagian besar ya, nggak semua sih, sebagian besar akan bahagia ketika punya gadget terbaru atau bisa hangout bareng teman-teman di cafe yang terkenal gitu kan, atau tempat-tempat wisata yang keren, yang instagramable gitu kan. Nah, jadi memang sangat perlu ya untuk teman-teman healing, dan teman-teman akan pulang dengan rasa bersyukur. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ngerasa capek banget dengan kerjaan, menurut Mang Ojo perlu ya. Mang Ojo kadang ngerasa capek kalau misalnya beres touring, tapi vibes yang Mang Ojo dapetin itu membuat semangat baru buat Mang Ojol. Itu sih sebenarnya teman-teman yang perlu apa ya, kita pegang. Jadi kalau misalnya orang bilang apa sih yang dicari dari touring, perjalanan, apakah cuma ngukur jalan? Enggak teman-teman, jadi ada seni yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Asik. Oke, Mang Ojol masuk lagi di hutan jati. Vibesnya asik sih, tapi Mang Ojol bakal skip. Ya kita persingkat waktu aja ya. Nanti ada bagian-bagian yang asik Mang Ojo bakal bagiin sama teman-teman.